Saudara-saudariku yang terkasih dan dikasih oleh Tuhan, kita memasuki hari Minggu biasa yang keempat. Dalam Injil, kita mendengarkan lanjutan dari kutipan Injil minggu lalu, dan kita diajak untuk selalu menerima Tuhan setelah kita mendengarkan sabda, mencerna dan menjadi pelaku sabda, dan mewujudkannya dalam kasih dan kepedulian, terutama kepada orang miskin. Satu-satunya jalan ialah selalu dekat, berpusat, dan berelasi erat dengan Kristus sendiri. Kita menerima Kristus dan tidak menolak Kristus dalam hidup kita. Ibu, bapak, saudara-saudari, anak muda, anak-anak yang terkasih dan dikasih oleh Tuhan, semakin dewasa seseorang, semakin dirinya penuh dengan pemberian diri. Dia tidak akan meminta lagi banyak bagi dirinya sendiri, tetapi semakin memberikan diri untuk orang lain. Semakin dewasa seseorang, semakin hidupnya penuh dengan mengasihi. Semakin beriman seseorang, oleh karena imannya itu, ia akan selalu diajak untuk mau mengasihi. Dan terakhir, semakin berpengharapan seseorang, ia akan semakin berhubungan, bertumbuh dalam kasih, dan menumbuhkan orang lain di dalam kasih itu pula. Sama halnya seorang bapak yang bekerja banting tulang ke sana kemari, siang tidak terasa panas, hujan tidak terasa dingin. Saya menjalani ini untuk istri saya. Saya menjalani ini semua untuk anak-anak saya. Sama seorang ibu yang selalu mengutamakan anaknya dalam berbagai hal. Saya mau berpuasa dan bermati raga dalam makan saya, asalkan anak saya boleh makan lebih enak, lebih nyaman, asalkan kami bisa kirim uang untuk kuliah mereka di Jogja, di Jakarta, ataupun di Surabaya. Kita juga memiliki dalam hidup kita, saya selalu berdoa, bahkan tak jarang berdoa dalam tangis, berdoa di dalam ketidakpastian. Tuhan, tolong untuk keluarga saya. Itulah yang menjadikan kita memiliki kualitas kasih dengan kedewasaan manusiawi, dengan iman, harapan, dan juga kasih Allah sendiri. Anak-anak juga mendoakan orang tuanya, terima kasih Tuhan bahwa saya memiliki papa, mama, bapak, ibu yang baik, dan mau menunjukkan kesungguhan dalam belajar, dalam studi, dalam bekerja, dalam masa pacaran yang dia jalankan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita boleh merenung, kasih membuat kita selalu berdiri tegak, menatap ke depan dengan semangat. Meskipun kadang kita terjatuh, meskipun kadang kita lumpuh, penat, jenuh, tapi kasih menjadikan kita mau berdiri tegak terus untuk memberikan diri kita setulus-tulusnya. Dan kasih membuat kita juga malu tertunduk, tersipu bila kita tidak menggunakannya, tidak mengenakannya, tidak memberikan kasih kepada sesama. Saudara-saudariku yang terkasih, jawabannya adalah tinggal di dalam Yesus sendiri. Mau menerima Yesus dalam hidup kita. Dan itulah kaitannya dengan Injil hari ini.
bahwa kita dengan kata-kata dan kuasa yang sudah Tuhan sampaikan, dengan kata-kata kasih karunia, kita percaya dan menerima Yesus dalam hidup kita. Saudara-saudariku, biarlah Tuhan tinggal diam menetap dalam hidup kita. Jangan sampai Tuhan hanya lewat saja seperti tadi di tengah-tengah. Tuhan hanya melewati saja. Kita tidak punya waktu untuk berhadap-hadapan dengan Tuhan. Kita tidak mempunyai waktu untuk berjumpa, berelasi, dan sungguh mengalami kasih karunia-Nya, kehadirannya. Mendengarkan sabda, mencerna, dan menjadi pelaku sabda, juga menerima Yesus yang bersabda dalam kuasa, dalam kasih karunia-Nya. Sabda dan kuasa dan kasih ini yang menopang kita semua, memampukan kita semua, agar kita pun juga memiliki hati seperti Kristus sendiri. Meskipun Yesus ditolak, namun Yesus dengan penuh kuasa dan berwibawa boleh berjalan di tengah-tengah mereka untuk melenyapkan maksud-maksud jahat, maksud-maksud yang bertentangan dengan kasih yang dimiliki oleh orang-orang di kampungnya. Dan saudara-saudariku, kita memiliki kualitas kasih dan kebaikan yang kita miliki sebagai manusia, dari mama, dari bapak, dari kawan, sahabat, dari orang-orang yang mengisi kualitas kasih manusiawi yang kita miliki. Maka saudara-saudariku yang terkasih, seperti halnya Allah mengetahui sejak dalam kandungan bagi seorang nabi, begitu besar kasih Allah dari awal mula kehidupan sampai dengan akhir kehidupan kita. Maka boleh kita sedikit merenungkan dari bacaan kedua tadi. Kasih itu sabar. Kasih diganti dengan saya ya. Bapak Ibu mengikuti saya ya. Saya itu sabar, ayo. Saweneng lek krungu ngene iki ya, ya ampun. Saya itu murah hati. Asik. Saya itu tidak cemburu. Saya itu tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Saya tidak bertindak kurang sopan. Saya tidak mencari keuntungan diri sendiri. Saya tidak cepat marah. Janji loh ya. Saya tidak menyimpan kesalahan orang lain. Benar? Ayo. Seringkali masih menyimpan toh. Dalam doa, ampunilah Tuhan, seperti aku mengampuni yang bersalah kepadaku. Oh, seringkali kita masih menyimpan. Apalagi, saya tidak cepat marah. Sudah. Saya tidak bersuka cita atas kelaliman, tetapi atas kebenaran. Saya menutupi segala sesuatu. Saya percaya akan segala sesuatu. Saya mengharapkan segala sesuatu. Saya sabar menanggung segala sesuatu. Rasanya kalau mendengar itu sejuk sekali ya. Semoga kesejukan ini juga kita jalankan dalam kehidupan kita. Kita yang mengikuti Yesus, Sang Kasih yang sungguh luar biasa, kita ditopang oleh kasih-Nya,
juga dikuatkan oleh kasih manusiawi yang kita miliki. Kita semua dengan kasih ini, kita boleh berdiri tegak, menatap ke depan dengan penuh semangat, tapi juga kita selalu boleh dengan hati nurani, malu, tersipu, dan tertunduk bila kita tidak menghidupi kasih. Selamat mengasihi Tuhan, selamat mengasihi sesama, selamat mengasihi diri sendiri. Hiduplah, bertumbuhlah, berkembanglah dalam kasih yang sejati.